Assalamualaikum Sobat Tani, jumpa lagi di channel Siswanto STP. Pada channel saya kali ini kita bahas tentang bagaimana kita meningkatkan daya tumbuh dari benih padi yang akan kita semaikan. Ya, pada kesempatan ini kebetulan juga mau musim tanam yang pertama untuk tahun 2020 ini, maka ini saya gunakan dua jenis benih. Ya, benih yang kita beli di kios ya. Ini benih Inpari 32 dari Pemulia Agro Sentosa ya. Ini berat bersihnya 10 kg, harga 130 ya. Jadi per kilonya kurang lebih 13.000. Benih ini ya termasuk benih yang label ungu ya. Jadi kalau kita cermati di pasaran yang paling banyak tersedia pada kita adalah benih dengan label ungu maupun label biru. Jadi label ungu ini artinya ini masih benih pokok di mana kemurniannya masih cukup tinggi ya. Lihat sini kemurnian hampir 100% ya, 99,9% ya. Ini benih pokok turunan dari benih dasar ya. Jadi kalau kita bicara label, maka yang pertama biasanya label kuning ya, benih penjenis ya, ini biasanya khusus untuk Pemulia. Kemudian benih label putih ya, benih dasar ya, ini juga sulit tersedia di pasaran. Sedang yang ada di pasaran yang paling banyak adalah label ungu ini dan label biru ya. Label biru adalah turunan lagi dari benih label ungu ini ya, seperti yang ini. Kalau ini adalah benih buatan saya sendiri, istilahnya kita dulu beli benih dengan label ungu, kemudian hasilnya kita khususkan untuk benih juga ya, hasil produksi sendiri. Jadi nanti untuk menghemat biaya bisa kita istilahnya membuat benih sendiri dari hasil panen kita sendiri. Selanjutnya tahap berikutnya setelah benih ini kita beli dari kios ya, karena benih ini walaupun pada saat penyimpanan dengan kadar air 12% ya, tetapi mungkin dengan lamanya penyimpanan ya, suhu di dalam benih juga akan menurun, sehingga pertama yang harus kita lakukan saat kita akan memulai penyemaian adalah benih ini kita panaskan dulu, kita hangatkan, istilahnya kulit ari dari benih kita hangatkan agar nanti pada saat kita rendam ya, proses serapannya ya, atau penyerapan dari air yang ada di kulit ari padi ini akan berjalan lebih baik ya. Ini adalah salah satu cara pertama kita untuk meningkatkan daya tumbuh dan mempercepat daya tumbuh dari benih yang akan kita tanam. Kita pada saat pemanasan ya, kita gunakan terpal ya. Nah, jangan pada lantai jemur langsung, agar panas yang diterima oleh benih ya tidak terlalu tinggi, karena tujuan kita hanya memang menghangatkan kulit ari dari benih ini ya. Ini kita panaskan kurang lebih 2-3 jam. Setelah hangat ya, nanti kita karungi lagi, kemudian bantu kita rendam. Setelah 2-3 jam dan kulit ari benih ini udah mulai hangat ya, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam karung.
jangan terlalu panas ya, jangan terlalu panas. Kemudian kita siapkan untuk di tempat karung. Setelah ya kita tempatkan dalam karung ya, kita ikat kuat, kemudian kita lakukan perendaman. Ini perendaman sebaiknya ya, yang terbaik adalah di air yang mengalir ya, di air yang mengalir. Tetapi kalau memang tidak tersedia ya, kalau kebetulan ini di rumah saya depannya ada air kecil, sungai kecil yang mengalir, sehingga tidak menyulitkan saya untuk melakukan perendaman di air yang mengalir. Kemudian kalau tidak tersedia, maka Anda tetap bisa dilakukan di air yang tetap ya, di ember dan sebagainya. Tetapi kita sarankan untuk terus menggantikan air yang ada di situ ya, pergantian paling lama 6 jam sekali ya, 6 jam sekali diganti air baru. Kemudian seterusnya sampai kita melakukan lama perendaman adalah kurang lebih antara 12 jam sampai 48 jam ya. Kalau saya biasanya saya lakukan selama kurang lebih 36 jam ya. Ini saya lakukan agar benar-benar air masuk ke dalam benih yang kita rendam nanti. Setelah benih kita rendam, maka kita persiapkan lahan yang akan kita gunakan untuk persemaian. Kita kira-kira luas lahan yang akan digunakan untuk persemaian secukupnya. Kita ratakan dulu, kita hancurkan, kita ratakan dengan menggunakan garu ya, sebelum nanti kita cetak menjadi bedeng persemaian. Setelah kita lakukan proses penggaruan kemarin ya, ini lahan yang akan kita gunakan sebagai persemaian. Kita inapkan 1 hari agar ya lumpurnya mengendap ya. Setelah lumpur mengendap, nanti baru hari ini kita proses untuk pembuatan bedengan persemaian ya. Jadi langkah pertama nanti kita buat saluran tepi dulu, kemudian kita ratakan untuk membentuk bedengan agar lebih memudahkan kita merawat persemaian nanti. Alat yang kita gunakan cuma cangkul untuk nanti merapikan pematangnya, dan ini alat yang sederhana yaitu bambu yang kita belah ya, paruhnya nanti ini yang kita buat untuk menghaluskan permukaan dari bedengan yang digunakan sebagai persemaian. Ini untuk yang jaring yang sudah terpasang. Jadi kalau dengan metode basah maka jaring tinggal kita gelar di lahan ya. Kemudian untuk sedikit memasukkan ke dalam tanah ya, kita lakukan usapan ya dengan menggunakan bilah bambu tadi ya. Kita usap agar jaring ya sedikit masuk ke dalam tanah dan tertimbun oleh lumpur ya. Walaupun hanya sedikit lumpur yang ada di atas jaring, ini cukup untuk media tanam awal bagi benih yang akan kita semaikan nanti. Ini setelah kita rendam selama 36 jam ya, sehari semalam plus setengah hari ya. Kita kemudian angkat dari tempat perendaman, kita tiriskan ya, kita tiriskan, nanti kemudian siap untuk kita peram. Langkah awal pemeraman setelah ya, tidak ada menetes lagi air dari benih yang kita rendam, maka kita lanjutkan dengan
kita panaskan. Jika cuaca cerah semacam ini, kita panaskan ya, walaupun beserta dengan wadahnya ya. Kemudian juga kita tutup ya. Pemanasan ini hanya untuk agar suhu di dalam benih nanti akan meningkat ya, sehingga benih menjadi hangat, figur tanaman akan cepat tumbuh ya, kelembapan di dalam sekitar benih ya akan meningkat dan memacu pertumbuhan benih. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau suasana panas semacam ini, kita panaskan, tetapi tetap kita tutup dengan penutup yang ada ya, bisa dari terpal atau yang lain selama 2-3 jam ya. Kisaran ini jam 10, nanti kisaran sampai jam 1 ya. Kalau misalnya cuaca sedang tidak panas ya, bisa kita gunakan air hangat, kita siramkan air hangat untuk menambah ya, istilahnya figur tanaman agar lebih mudah untuk berkecambah. Jadi setelah kita lakukan pemeraman, setelah kemarin ya, mulai dari kita panaskan dulu, kemudian kita peram selama 1 malam ya. Jadi ini penampilan saat benih mulai meretas ya, atau mulai tumbuh calon akar ya. Jadi setelah tumbuh seperti ini ya, dengan panjang kira-kira 1-2 mm ya, ini siap kita tebarkan di lahan ya. Jangan menunggu terlalu panjang, karena kalau benih ini istilahnya calon akar ini terlalu panjang, nanti justru akan menyulitkan kita pada proses penyebaran, karena saling terkait antar benih ya, antar bijinya saling terkait, sulit untuk melakukan penyebaran secara merata. Dan tentunya kalau semakin panjang akan semakin mudah patah. Demikian untuk channel saya pada kali ini terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan benih sampai siap dalam persemaian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.